warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya akan menghadirkan narasumber ya. Beliau adalah pendiri dari Kopi Jember ya. Gimana kisah dan cerita beliau ya. Saksikan aja di channelnya Mbah Imam Official. Jangan di skip, jangan lupa like, subscribe dan komen ya. Kalau ingin tahu cerita awal perjalanannya teman saya, siapakah dia ya, makanya saksikan aja di channelnya Mbah Imam Official ya. Ya, suatu kehormatan bagi saya Mbah Imam Official ya, telah dikunjungi narasumber ya. Beliau ini adalah pendiri dari komunitas ilmu pecinta spiritual ya, atau kopi ya, yaitu adalah Mbah Sururi. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mbah? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Iya. Sekarang kesibukannya apa Mbah? Kesibukan lockdown sekarang. Lockdown ya, PPKM ya. Ya. Online. Mudah-mudahan habis PPKM ini tidak ada lagi ya, corona tuntas guys ya. Ini harapan kami ya. Mbah, kemarin ada masuk ya komen di YouTube-nya Mbah Imam Official ya, tentang sosoknya Mbah Sururi di komunitas kopi Jember. Ini ya. Sosoknya seperti ini guys. Beliau ya masih muda ya, berkreativitas ya, penuh dasar lah. Itu gimana sih Mbah awalnya berdiri kopi Jember itu sampai mempunyai cabang di Banyuwangi? Awalnya itu kumpul tuh di Mangli. Orang-orang teman-teman yang kebetulan ya masih kenal seperti itu. Ada yang sebagian sudah kerja, ada yang kuliah seperti itu. Nah, ada celutukan, ayo gimana kalau kita buat komunitas di kampus ini gitu kan. Boleh, ternyata banyak yang mensupport. Oke, ya sudah. Kita buat komunitas apa? Komunitas yang mistis-mistis Mbah, mungkin kebatinan gitu. Oke, kita buat komunitas Pinta Ilmu Kebatinan dengan singkatan Kopi Double I. Ya, nah, setelah itu oke lah, baru saya konsultasikan ke pakar yang ahli di bidang bahasa. Saya tanya, ini teman-teman mau buat komunitas, namanya komunitas pecinta ilmu kebatinan. Nah, dia bilang jangan kebatinan lah, kebatinan kurang gimana gitu kan. Setelah itu coba diganti spiritual aja, lebih cakup umum. Jadi kejawen masuk, terus tasawuf juga masuk, intinya semuanya masuk di spiritual. Oke. Ya sudah, saya tanya ke teman-teman penggerak. Jadi ada 17 pendiri beserta penggerak. Jadi saya salah satu pendiri dan penggerak komunitas Pinta Ilmu Spiritual. Ada 17 orang dan berdirinya itu tanggal 10 September 2017 sesuai dengan pendiri dan penggeraknya ya, 17 orang. Setelah itu jadilah komunitas itu kan. Nah, dengan visi misi yang pertama yaitu bagaimana ilmu yang sudah dipelajari itu bisa bermanfaat bagi orang lain, karena di kopi itu adalah wadah di mana setiap anggota itu bukan berlatar belakang satu guru yang sama, tapi berbeda guru, berbeda padepokan, berbeda perguruan, itu masuk di sana. Jadi kopi itu buat wadah bagaimana untuk bisa bermanfaat bagi orang lain seperti itu. Nah, visi misi yang kedua yaitu melestarikan budaya leluhur, terutama di Indonesia. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang melestarikan? Kalau bukan sekarang, kapan lagi yang melestarikan? Karena salah satu negara itu dijajah karena budayanya yang hilang, tradisinya yang hilang. Itu yang gampang dijajah oleh negara lain. Maka dari itu kita sebagai pemuda, salah satu pemuda Indonesia ini menggerakkan hal itu. Karena kita tidak mau bangsa kita, negara kita dijajah oleh negara yang lain. Kalau bisa kita yang menjajah negara yang lain gitu loh. Ya, terus Mbak, dari segi komunitas itu isinya apa saja Mbak? Isinya?
tentang spiritual atau tentang sosial semacam itu? Jadi ada beberapa di komunitas itu dibagi beberapa seksi. Ada ya seperti ketua, sekretaris bendahara, setelah itu bidang kaderisasi, bidang keilmuan, habis itu bidang bagian penanganan seperti apa. Intinya ada bagiannya masing-masing. Ada bagian perwelatan, ada bagian mahabbah, ada bagian pengobatan, ada bagian banyaklah bagian di sana. Bagian salah satunya juga bagian bagaimana membuat obat tradisional yang tidak ada sedikit pun tentang kimianya, sehingga tidak berdampak pada tubuh kita jangka panjangnya, seperti itu. Karena kita tahu bahwasanya obat kimia itu ada jangka panjang untuk diri kita pribadi, terutama yang jarang olahraga, seperti itu. Ya. Terus ini ada yang menarik. Ketika waktu pengobatan ada hal-hal atau cerita yang menarik nggak? Atau dari mistisnya kayak gitu? Kalau dari segi mistis ada. Seringkali teman-teman yang di bidang pengobatan itu mengobati seseorang tanpa menyentuh seperti ini, cuma seperti ini, yang diobati itu merasa panas seperti dibakar oleh api gitu ya. Dibakar oleh api sampai dia itu menjerit kesakitan. Kan nggak masuk akal, padahal kita orang nggak pakai korek atau nggak pakai api, cuma seperti ini. Nah, itu bisa kepanasan, kesakitan, menjerit cewek itu. Sampai kesurupan kayak gitu. Ada yang sampai kesurupan. Jadi ketika diobati, saya tiba-tiba dia kesurupan tuh. Nah, ternyata dia yang nempel ke tubuh anak yang kita obati, seperti itu. Ada juga. Terus ada nggak pasien itu yang kena sihir atau semacam guna-guna seperti itu? Ada juga yang terkena. Biasanya ada teman-teman cowok nih, ayo. Teman-teman cowok itu biasanya ada yang gunakan pelet. Biasanya kan yang terkenal jaran goyang, semar mesem seperti itu kan ya. Ya ada juga yang terkena kayak gitu. Sehingga selalu keingat-ingat bayangan dia gitu kan. Si cowok gitu, yang pelaku ini, semar mesem jaran goyang ini gitu. Terus tujuannya untuk kopi sendiri itu ya seperti mengumpulkan anak muda atau lebih dari anak muda, Mbak? Jadi di kopi itu tidak memandang tua, muda, kerja apa, kuliah apa, enggak. Jadi semuanya yang mau kopi itu selalu welcome. Tidak memilih A, B, C, enggak ada. Universal, semua bisa ikut. Gak mandang dia agamanya apa, gak mandang dia cowok apa cewek. Selama dia mau ikut, dia monggo. Kita welcome. Komunitas kita welcome. Oh gitu ya. Selama itu bisa bermanfaat bagi orang lain gitu. Terus selain di Jember sendiri, di mana lagi? Di kebetulan cabangnya ada di Banyuwangi sendiri. Kebetulan Mbak Imam Official ini salah satu wakil ketua kopi Banyuwangi, seperti itu. Dan insya Allah nanti akan ada cabang di daerah Probolinggo sama daerah Bekasi. Doakan saja ya teman-teman ya. Semoga kopi sendiri bisa lebih bisa jadi lantaran wadah untuk bisa bermanfaat lagi. Untuk kedepannya bisa jadi wadah masyarakat, jadi sosial dan sebagainya, seperti itu. Terus bantu doa. Untuk anggota yang baru itu masuknya itu daftarnya itu kayak gimana sih, Mbak? Apa ada diklatnya atau gimana? Di kopi sendiri itu tidak ada diklat. Yang penting pertama ya kita ngopi-ngopi biasa gitu kan, sharing-sharing, bercanda-bercanda. Kalau memang benar mau ikut, bisa langsung ikut pada saat kumpulan. Atau contoh nih, aku kenal Cak Imam, Cak, saya mau ikut kopi gimana gitu. Ya kita ngopi-ngopi dulu lah gitu kan, biar saling kenal kan, karena ada pepatah kan, tak kenal maka tak sayang. Seperti itu. Sehingga kalau udah kenal baru ikut kumpulan kopi, seperti itu. Jadi bagi yang pecinta ya spiritual atau ingin masuk
dunia ilmu spiritual ya. Kami membuka guys, membuka untuk kalian-kalian yang bakatnya di situ ya, di spiritual ya. Bisa di mana tadi, kalau di Bekasi, terus Probolinggo ya. Bagi teman-teman yang ada di daerah Bekasi ya, siap-siap untuk jadi kopi ya, perwakilan kopi dari Jember ya, Bekasi, Probolinggo. Siap-siap ya, daftarkan diri Anda. Jadi cabang Probolinggo sama Bekasi. Bekasi ya. Kalau Bekasi ada Gus Barik ya. Ya, Gus Barik. Ya. Insyaallah. Ya, salam ya dari Kopi Banyuwangi, Gus Barik ya. Oke, Mbah. Itu saja. Terima kasih, Mbah, atas kunjungannya. Merasa terhormat. Iya, Ya. sama-sama. Saya juga merasa terhormat sudah diundang di channelnya Ya. Mbak Imam official nih. Kalau masih penasaran dengan Mbah Sururi ya, apa saja yang Mbah Sururi lakukan di Kopi Jember, atau bidang apa yang dilakukan Mbah Sururi ya, komen di bawah ya, komen di bawah ya. Saksikan aja masih di channelnya Mbak Imam Official ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan di skip ya. Jangan di skip loh ya. Tunggu Jangan di skip. ya tanggal mainnya ya, Bekasi dan Probolinggo ya. Kami akan segera hadir di sana untuk membuat cabang dari Kopi Jember ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.